Alaihi Wasallam itu bertanya dalam satu majelis yang terdiri dari banyak sahabat. Tiba-tiba Rasulullah itu bertanya, atadruna mal muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Persepsi sahabat qalu menjawab, mungkin persepsinya sama dengan persepsinya Soleh, bisa sama persepsinya Bapak Ibu ketika memberikan makna siapakah orang yang bangkrut itu. Maka sahabat itu menjawab, al-muflisu fina malla dirhama wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak punya uang. Jangankan kok kemudian punya deposito, tabungan deposito juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok saja comprang-campring. Jangankan kok comprang-campring, malah nyaris defisit kurang. Jangankan punya rumah, gubuk riok saja tidak punya. Tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak. Pakaian saja yang dikenakan hanya sehelai kain yang digunakan untuk menutup pakaiannya ini. Itulah persepsi ini sahabat tadi. Itulah persepsi kita. Orang yang bangkrut, orang yang tidak kabur anginan tadi. Sudah kabur, kena angin misalnya. Gak jelas amalnya itu. Orang Jawa mengatakan kabur kanginan gitu toh. Itulah orang yang bangkrut. Wala mata, gak punya apa-apa. Jangankan sepeda mobil, sepeda motor tidak punya. Jangankan sepeda motor, sepeda pansar saja tidak punya. Ketika memenuhi kebutuhan sehari-hari itu hanya ditempuh dengan jalan kaki, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itulah ya Rasulullah orang yang bangkrut, kata sahabat. Tapi bagaimana jawab Rasulullah? Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Tetapi apa banyak ikut satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa doroba hada. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sekalian ceritakan tadi, yang gak punya apa-apa tadi, yang kabur kanginan tadi, bukan itu. Tapi orang yang bangkrut itu adalah orang innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati, yaitu umatku yang ketika datang di hari kiamat bisolatin bawa pahala sholat. Sholatnya diterima loh itu, bukan tidak diterima. Wa zakatin dan zakatnya diterima, sedekahnya diterima. Wa siyamin dan siamnya, poso mulai dari puasa pagi Ramadan, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 diterima, Daudnya diterima. Kalau Ustaz Qori tadi, yang Makhrus tadi, itu biasa merawat itu ya diterima itu. Karena dulu gini saja lama gitu. Kalau dikasih nasi nggak mau, merawat mute. Yang memang yang putih-putih gitu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, tapi bayati kot satama harta bersamaan dengan bahwa pahala yang disebutkan sholate, zakate, posone dan amal ibadah lain.
tapi juga bersamaan itu membawa dosa. Yang dosa itu belum pernah diampuni karena belum minta maaf. Qad satama hadza satam qaulun qabihun. Kalau ngomong kotor, kalau ngomong nyakiti istri, nyakiti suami, nyakiti anak, nyakiti bapak ibu, nyakiti teman sahabat, ketika kembali ke pangkuan Allah belum sempat minta maaf, itulah yang rugi, itu yang berikut. Maka hati-hati ketika kita ini mengucapkan sesuatu, nyampaikan sesuatu, hati-hati. Yang tak sampaikan nyakiti tidak, mitnah tidak, hoax tidak. Buat aku munggah informasi ini, datangkan berkah tidak, datangkan manfaat tidak. Kalau yang tak unggah ke YouTube, yang tak unggah ke Instagram, tak unggah dari medsos lain, itu hanya mengadu domba, hanya demi keuntungan materi, agar follower pengikutnya ikut banyak, lebih dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, demi satu, untuk mendapatkan imbalan materi karena followernya banyak. Yang korbankan akhiratnya, pasal orang itu adalah orang bangkrut. Sementara yang dibuat banyak itu. Maka hati-hati kalau baca medsos, harus kritis. Bisa jadi itu ruang. Kalau itu membenturkan satu dengan yang lain, berarti sudah tidak berkait.